Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati mati rasa emosional adalah kondisi seseorang yang sulit mengekspresikan apa yang dia rasakan. Bahkan mungkin apa yang dia rasakan itu hanya kehampaan. Ini bisa terjadi karena kecemasan ataupun bentuk-bentuk trauma tertentu. Tapi sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya agar emosi itu bisa di-recall kembali, nanti akan kita bahas bersama pakarnya hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu fun fact seputar bagaimana menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mulailah hari dengan sebuah tujuan. Setiap kita bangun pagi, kadang-kadang kita bingung ya, hari ini sebenarnya sudah banyak rutinitas yang harus kita jalani, tapi kita nggak tahu goalnya itu apa gitu. Nah, mulailah hari dengan tujuan. Saya mau melakukan ini dari sekian sampai jam sekian dengan hasil seperti apa. Ini penting sekali untuk membuat diri kita punya challenge juga setiap hari agar tidak cuma menjalani rutinitas yang begitu-begitu saja. Jadi mulailah hari dengan tujuan baru setiap harinya. Oke, selanjutnya adalah menikmati proses makan. Kenapa? Makan perlu menjadi fokus gitu. Makan ini kan cuma suatu hal yang tiap hari memang kita lakukan. Ya, ini salahnya di situ. Kadang-kadang kita cuma membuat makan itu sebagai kebutuhan yang harus kita penuhi. Padahal ketika kita fokus menikmati setiap proses makan, mengunyah dengan baik, kita menikmati setiap berkat yang memang diberikan Tuhan untuk kita setiap harinya. Dan kita akhirnya punya juga tujuan-tujuan baru yang mau kita lakukan seperti apa. Karena kita tahu bahwa dari makan itu ada kenikmatan tersendiri. Untuk mencukupi makan yang nikmat, kita butuh usaha yang luar biasa juga dalam kehidupan. Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah memberi keseimbangan otak. Ini penting sekali. Dalam alam bawah sadar kita tahu apa yang kita harus lakukan. Setiap tuntutan-tuntutan kehidupan pastinya kita sudah mengetahui menjalaninya seperti apa. Tapi terkadang kita juga lupa nih untuk membuat keseimbangan dalam kehidupan kita. Di tengah kesibukan sebaiknya memang kita berjeda sedikit, kita berikan rehat pada diri kita, pada tubuh kita, pada pikiran kita, agar kita punya nafas ya, agar kita punya waktu untuk paling tidak mengenali kondisi diri kita. Ini penting sekali. Nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah melatih pikiran dan otot. Nggak apa-apa juga kok mengambil waktu sekitar kalau sudah 2 jam mungkin ya melakukan pekerjaan, kita rehat sebentar, kita mungkin olahraga kecil ya di tempat duduk kerja kita juga bisa. Ini bisa membuat satu refreshing juga dari diri kita, bukan cuma otot badan ya, otot mata juga perlu loh, karena kan terus-terusan kita melihat ke arah monitor komputer mungkin yang bekerja dari 9 to 5 benar-benar di depan komputer, ini pasti badannya lelah sekali. Jadi membuat pikiran dan otot kita bekerja secara harmonis ini juga penting sekali. Oke, selanjutnya adalah tenang dan kendalikan diri saat mengemudi. Nah, banyak yang nggak sadar juga nih kalau kegiatan mengemudi itu ternyata punya efek yang melelahkan secara raga dan juga jiwa. Bayangkan saja yang tinggal di Jakarta ya, harus berkutat dengan kemacetan, harus selap-selip ke sana ke sini. Kadang-kadang sampai memantik emosi dan amarah. Mungkin ini dianggap biasa, mungkin ini dianggap suatu hal yang memang hidup di ibu kota seperti ini. Tapi ternyata nggak juga loh, ini bisa membawa pulang, kadang-kadang ya membawa pulang emosi tertentu dan membawa amarah tertentu. Padahal mungkin marahnya di jalan yang kena orang rumah. Nah, jangan sampai nih ini terjadi. Nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini sudah hadir bersama saya di studio Dr. William Surya Atmaja SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo lagi Mbak Dika. Ketemu lagi kita ya dok ya. Lagi. Hari ini seru banget nih bahasannya. Tapi sebelum kita bahas topik utama kita hari ini, ada fun fact yang sebelumnya di segmen sebelumnya saya sudah sempat sebutkan, mau kita konfirmasi nih bersama dokter kita hari ini. Oke, yang pertama adalah
adalah bagaimana menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari adalah mulailah hari dengan tujuan. Nah, ini maksudnya seperti apa nih, Dok? Oke, kalau mindfulness itu sebenarnya dia ada 3 prinsip penting nih, Mbak Dika. Pertama, awareness atau kemampuan seseorang melihat dirinya, emosinya sedang merasakan apa, sedang berpikir apa. Jadi awareness yang pertama. Yang kedua, present moment. Jadi fokusnya saat ini, tidak berpikir ke masa depan jadi kita cemas, aduh lagi ada masalah ini itu, ataupun tidak berpikir ke masa lalu. Jadi present moment, hadir di saat ini. Yang ketiga, non-judgmental. Jadi kita tidak menghakimi perasaan ataupun pikiran apapun yang muncul dalam diri kita. Nah, jadi sebenarnya 3 poin tadi tuh yang penting tuh. Jadi ketika tadi cara menerapkannya, bisa mulai dengan 3 itu sebenarnya. Nah, itu mulai dengan 3 itu. Setiap bangun pagi kita pikirkan hal-hal seperti itu dan itu akan membuat hari kita berjalan lebih mudah dan ringan ya pastinya. Oke, yang selanjutnya adalah menikmati proses makan. Masih banyak orang mungkin, kenapa harus saya terlalu terfokus pada makanan? Pasti kita menikmati kok. Tapi apakah cara menikmati makan kita sudah benar nih sampai membuat satu impact yang positif untuk diri kita, Dok? Oke, ini bagus banget Mbak Dika ya. Jadi dalam mindfulness itu ada namanya mindful eating. Jadi mindfulness itu sebenarnya bisa kita terapkan dalam banyak aspek kehidupan. Kayak mindful breathing, mindful walking. Nah, salah satunya mindful eating. Jadi yang dikatakan Mbak Dika tadi, misalkan ketika kita makan, kita coba rasakan dulu nih. Saat ini kita lagi merasa apa sih, laparnya seberapa. Nah, pas makan pun jangan terlalu cepat-cepat. Benar. Gitu. Atau kayak cuma kewajiban karena lagi istirahat cuma gitu ya, 5 menit masih ada deadline. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau mau nerapin mindfulness, harus makanannya itu kita rasakan banget tuh saat dia masuk, tekstur makanannya gimana, rasanya gimana. Jadi kita kayak benar-benar bisa menikmati momen makan tersebut. Kita menyadari dan menikmati. Dan itu akan berbeda katanya dibanding kita hanya buru-buru atau hanya sekedar kewajiban makan itu. Jadi nggak cuma makan sebagai kewajiban, makan sebagai kebutuhan untuk hidup saja ya, kelangsungan hidup. Tapi dinikmati betul bahwa ini adalah bagian hidup yang sangat menarik sebenarnya makan ini kan. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah memberi keseimbangan pada otak. Apa yang dimaksud dengan memberi keseimbangan otak dengan kaitannya dengan mindfulness setiap hari? Mungkin lebih tepatnya kalau dikatakan mindfulness bisa memberikan keseimbangan pada otak. Karena menurut penelitian mindfulness itu bisa meningkatkan dopamin dan melatonin. Melatonin itu untuk bantu tidur, dopamin itu untuk bikin kita bisa merasakan kesenangan. Nah, dan dia bisa meregulasi serotonin. Jadi itu adalah senyawa-senyawa kimia di otak. Jadi bisa memberi keseimbangan dan dia bisa menurunkan norepinefrin. Jadi itu adalah senyawa kimia yang bisa bikin kita tuh cemas, berdebar-debar gitu. Jadi bisa diturunkan dengan mindfulness. Jadi dengan kita melatih dan menerapkan mindfulness sehari-hari itu bisa memberikan keseimbangan pada otak kita. Justru dengan mindfulness itu bisa berdampak baik dengan keseimbangan otak dan pikiran kita ya. Selanjutnya adalah melatih pikiran dan otot. Nah, ini bagaimana nih penjelasannya? Mungkin maksud dari perkataan itu ya, melatih mindfulness itu seperti melatih otot. Tapi namanya olahraga kan semua perlu dilatih ya, termasuk mindfulness. Awalnya mungkin kayak bosan, awalnya kayak bingung caranya gimana, nggak biasa. Tapi dengan kita terus melatih kekuatan mental kita, mungkin itu sama dengan melatih otot tuh. Jadi melatih mindfulness sama juga seperti melatih otot kita. Dengan lama-lama terbiasa, namanya neuroplastisitas. Jadi cara kerja di otak kita itu jadi terbentuk kalau kita rutin dan konsisten melakukannya. Karena nggak mungkin semuanya instan ya, Dok. Ya. Otot saja harus terus dilatih agar massa ototnya nggak turun, nggak kendur. Sama juga dengan mindfulness kita ya. Itu harus dilatih setiap hari jadi rutinitas. Akhirnya makin kuat fondasinya, makin baik juga ya. Betul sekali, kehidupan kita kualitasnya. Yang terakhir adalah bisa tenang dan mengendalikan diri ketika mengemudi. Nah, ini gimana nih penjelasannya? Itu juga benar banget ya, seperti tadi ada mindful walking. Jadi kita bahkan bisa berjalan dengan menerapkan mindfulness, mindful breathing, hanya memperhatikan nafas. Mungkin ada mindful driving. Jadi ketika kita mengemudi, kadang-kadang kita kalau kena macet dikit gitu kan, udah bawaannya emosi, marah-marah, caci maki para pengguna. Dengar klaksonnya udah terpantik emosinya ya. Benar, dan itu kan tidak memberikan keuntungan apa-apa. Mungkin dengan mindful driving, dengan mindfulness kita bisa, ya udah kita sadari aja bahwa kita sedang ada di mobil atau di motor misalkan, kita menyadari
perasaan kita apa? Seandainya kita merasa kesel misal, ya kita tahu kita merasa kesel dan biarkan perasaan itu kayak menguap gitu loh. Tapi kita menyadari dan menerima perasaan itu. Atau kita merasa bagaimana kita rasakan, terima dan biarkan dia pergi perasaan itu gitu. Dan dengan kita hadir di present moment, kita lihat saat ini kita lagi di mobil misalkan, di sebelah kita ada mobil, ada palang jalan, ada pohon. Itu bisa memberikan suatu ketenangan hati yang bisa dimengerti ketika udah dilakukan atau dicoba. Gitu. Itu dia, benar-benar sadar gitu ya, ada di situasi tersebut, nggak bukannya aduh pengen cepet-cepet keluar dari situasi ini, nggak bisa gitu, nikmatin apapun yang ada. Memang banyak mobil berjejal, ada palang, ada rambu, itu memang kondisi yang harus kita nikmati. Mungkin kadang-kadang juga sambil nyetir kita kan dengerin musik gitu ya, atau mungkin di jalan hujan, nggak boleh terlalu cemas, nggak apa-apa, nikmatin setiap momen tersebut, karena sebenarnya pasti membawa dampak juga untuk pikiran kita. Bener banget, Mbak Dika. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya dengan topik utama kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas tentang mati rasa emosional. Ini apa ya? Bagaimana bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, nanti akan kita berbincang bersama dokter kita. Tapi sebelumnya, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. William. Dok, kali ini kita bahas tentang mati rasa emosional. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kondisi ini seperti apa dalam seseorang? Oke, menarik sekali nih ya. Mati rasa emosional ini sebenarnya bisa ada beberapa beberapa istilah gitu ya. Ada yang namanya anhedonia. Nanti kita coba jelaskan anhedonia. Ada yang namanya emotional numbing, kayak mati rasa emosional itu, atau merasa kosong atau hampa. Nah itu juga sedikit berbeda, tapi ada banyak kesamaan juga gitu ya. Nah, tapi secara umum mati rasa emosional itu adalah kondisi di mana seseorang merasa sulit untuk mengenali emosinya dan sulit mengekspresikan. Jadi kalau ditanya, misalkan Mbak Dika lagi rasanya apa, bingung gitu ya, mau dibilang sedih enggak, seneng enggak, kayak ya jalanin hidup kayak gini-gini aja gitu, kayak udah nggak susah merasakan lagi ya, susah mengenali emosinya, susah mengekspresikan. Jadi susah mengenali emosi dalam diri, apalagi mengekspresikan. Dia aja nggak tahu ya bentuk emosi yang dia rasakan seperti apa. Nah kalau tadi kan dokter bilang dibagi menjadi tiga, ada tiga hal yang bisa dikategorikan sebagai mati rasa emosional. Kalau dijelaskan satu persatu itu seperti apa? Boleh. Jadi misalkan kayak tadi anhedonia ya. Kalau anhedonia ini salah satu gejala dari depresi, salah satu gejala dari gangguan mental, di mana penderitanya itu mengalami susah merasakan kesenangan. Jadi sesuatu yang dia tadinya hobi, misalkan dia tadinya hobi ngumpul sama teman-teman, diajak jalan paling seneng gitu, dia rame. Sekarang kayak, pergi yuk ke sini. Enggak deh, gue pulang dulu deh, gue capek misalkan. Jadi mulai menjauhi hal-hal yang tadi diminati. Atau tadinya dia hobi olahraga atau baca buku, sekarang rasanya kok males ya, kayak udah lelah, udah capek, males gitu. Jadi dia susah merasakan kesenangan. Tapi ketika dia merasakan sedih, kalau anhedonia ini sedihnya berasa banget nih. Jadi persepsi terhadap sedihnya sangat meningkat gitu. Bisa sangat putus asa, bisa kayak menangis, kayak gitu. Itu kalau anhedonia. Dan biasanya ada rasa pesimis juga ya. Jadi dia banyak keraguan-raguan dalam dirinya, sulit ngambil keputusan gitu. Rasanya dia seorang diri gitu, dan dia kayak mau ngambil keputusan kecil pun dia kayak bingung mau pakai baju apa, mau ngambil keputusan di kantor bingung. Itu kalau anhedonia, ada sulit konsentrasi dan lain-lain. Nah kalau emotional numbing itu dia merasa seneng susah, sama kayak anhedonia ya. Jadi merasa seneng kayak sulit, tapi merasa sedih juga susah. Jadi pada kedua-duanya nih. Iya, emotional numbing itu ya bingung mau merasa apa gitu. Jadi dia mau merasakan emosinya tapi susah. Nah emotional numbing ini juga beberapa sebabnya bisa ada beberapa hal. Misalkan ada trauma di masa lalu misalkan ya. Dia belum berdamai lah dengan kejadian di masa lalu. Sehingga dia mematikan emosinya. Jadi cara dia menghadapi
kalau istilah di psikologi cara coping ya. Cara seseorang menghadapi masalah dia mematikan perasaannya. Tapi ketika dia mematikan perasaannya, semua emosi itu dimatikan gitu. Nggak bisa pilih-pilih. Jadi bisa dari ada belum berdamai di masa lalu, atau bisa juga karena pengobatan depresi. Jadi ada jenis obat antidepresan yang kalau dikonsumsi pasiennya bisa merasa gitu, dok bagus sih saya punya sedih udah berkurang nih, kayak nggak terlalu banyak nangisnya, tapi kok saya mau merasa seneng kayak nggak bisa maksimal ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi karena pengobatan. Bisa juga namanya burnout karena stres yang kronis. Apakah itu dari pekerjaan, dari pendidikan, kuliah, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita terlalu stres terus-menerus sehingga kita kayak mati rasa, kayak udah gue nggak tahu merasa apa lagi sekarang gitu. Kayak semuanya ya hampa aja gitu ya. Nah yang ketiga tadi tuh yang merasa hampa atau kosong, itu sering dialami oleh penderita namanya BPD atau Borderline Personality Disorder. Jadi dia merasanya kosong atau dia rasanya hampa, rasanya kosong. Makanya kadang penderita BPD sering melakukan self harm kan, dengan dia misalkan cutting. Kenapa? Dengan dia bilang lebih baik saya merasakan sesuatu, saya merasa sakit daripada saya nggak merasa apapun gitu. Dia self harm. Dan kadang-kadang kalau pada BPD selain hampa, emosi yang juga tinggi adalah kemarahan gitu, impulsif dan gampang marah. Baik, gitu. Jadi memang jenisnya beda-beda, bahkan ada yang masih bisa merasakan sedih tapi sulit sekali merasakan bahagia. Betul. Ada yang sulit keduanya karena mungkin tadi prosesnya trauma tertentu atau ada masalah di masa kecil inner child-nya yang belum bisa dia damaikan dengan dirinya. Akhirnya dia coping dan ini justru mematikan semuanya gitu ya. Dan ada yang tadi hampa. Nah, kalau kita lihat sendiri ini kan ciri-cirinya pastinya abstrak sekali ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kadang kita juga sibuk dengan diri sendiri juga ya. Bahkan kita mengenali diri sendiri sulit gitu, apalagi melihat ciri-ciri pada orang lain. Apa yang bisa dikenali secara khas dalam orang-orang yang memang punya mati rasa emosional ini? Kalau bagi yang mengalami ya, kalau bagi yang mengalami tadi tuh, dia mulai menjauhi hobi-hobi dan menjauhi orang-orang yang dekat. Justru kayak yang circle-nya dia tadinya circle-nya. Jadi buat penderitanya gitu, terus merasa banyak keraguan-raguan, pesimis, kayak bingung hidup ini mau dibawa kemana. Dan kadang-kadang ada kayak hidup ini berasa kayak autopilot aja gitu. Bangun, kerja, istirahat, bangun, kerja, istirahat. Jadi kayak kok hari cepet banget, kayak kita nggak merasa apapun gitu. Dan tadi tuh ada rasa sulit konsentrasi, udah mulai mengganggu di pekerjaan gitu. Itu mungkin buat yang dirasakan oleh yang mengalami ya. Nah tadi kalau ciri khasnya mungkin kalau orang yang memperhatikan, kalau kita lihat tadi teman kita atau sahabat kita kok mulai agak beda nih. Dalam arti kok mulai menjauhi diri, kayak dia mulai mengisolasi. Tadinya kayaknya nggak gini, terus kayak mulai menutup diri. Tadinya bawel, sekarang kok lebih diam. Atau mungkin lebih gampang marah gitu. Kayaknya lebih gampang baper lah istilahnya ya. Kayak dikit-dikit kok dia sekarang gampang marah ya. Nah itu mungkin sebenarnya lagi ada sesuatu yang terjadi yang mungkin tapi sulit diungkapkan gitu. Nah, ini kadang-kadang kita karena manusia adalah kombinasi yang unik gitu ya. Kadang-kadang sulit, bahkan ada seseorang mungkin dia melihat suatu hal yang penuh empati atau kesedihan gitu tentang orang lain, mudah menangis, tapi ketika itu berlaku pada dirinya, dia sulit mengekspresikan kesedihannya atau bahkan dia sulit menangis untuk kesulitan yang dia hadapi. Nah kondisi seperti ini apakah arahnya bisa ke arah mati rasa emosional tadi? Bener banget Mbak Dika, jadi kadang-kadang yang dirasakan orang lain dia merasa bingung, kok bisa ya orang lain happy ya segitunya. Saya ini mau happy tapi kok kayak nggak bisa happy gitu, kayak lihat orang naik pangkat bisa happy banget, atau makan-makan bareng nih bisa ketawa-tawa lepas. Tapi si orang yang sedang mengalami mati rasa kayak ya oke, gini-gini aja kok mereka bisa ya ketawa lepas begitu, bisa happy seperti itu. Sedangkan kok saya kayaknya susah. Dan dia juga sulit berempati sama orang lain. Ketika ada orang lagi ada masalah, mungkin dia kayak saya nggak ngerti nih dia merasa apa, kayak susah merasakan gitu loh. Jadi ada susah empatinya gitu. Benar jadi Mbak Dika ya. Jadi sulit juga ya. Jadi kesulitan ini nggak cuma dirasakan oleh dirinya sendiri, akhirnya berimpact juga pada relasi sosialnya ya dok ya. Betul banget. Nah apa dong yang harus dilakukan? Paling tidak untuk mendeteksi dini lalu menyadari ini harus istilahnya dikondisikan lebih baik lagi. Saya harus merehab ini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus, nah ini berkaitan sama mindfulness tadi ya di awal. Jadi pertama kita harus aware nih. Kita harus punya aware terhadap diri kita.
kita harus memiliki waktu untuk mau refleksi diri ya, melihat ke dalam diri kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dan kita bahkan udah nggak pernah lagi tuh melakukan refleksi diri. Kayak kita sebenarnya apa sih yang diri kita tuh mau, apa sih yang diri kita nih suka gitu. Kita udah terlalu sibuk dengan itu semua, apakah karena pekerjaan, karena rumah tangga, jadi kita kayak udah nggak ada waktu lagi. Nah, kita coba belajar aware nih, sebenarnya aku nih lagi merasa apa. Karena semua emosi itu ada namanya. Betul. Ketika kita sulit memberi nama pada emosi, disitulah kita rentan mengalami mati rasa, di mana itu bisa salah satu gejala depresi. Atau tadi BPD, atau mungkin bipolar, atau dissociative disorder, banyak gitu ya. Jadi kita mulai awareness dulu lah, untuk mau menyisihkan waktu untuk melihat ke dalam diri kita. Kita lagi merasa apa, 3 menit sampai 5 menit aja misalnya. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita belajar menerima emosi tersebut. Iya, belajar acceptance. Karena manusia itu cenderung menghindari emosi-emosi yang dianggap negatif atau tidak menyenangkan. Padahal perasaan atau emosi itu netral loh. Nggak ada ini sedih, ini nggak baik, nggak bisa ngomong gitu. Itu kan semua adalah respon alami manusia ya, dari otak kita. Jadi emosi itu netral gitu. Jangan kita hindari. Makanya banyak klien-klien saya sampai menggunakan obat-obat terlarang misalkan. Karena lagi ada masalah sama istrinya, lagi ada masalah sama orang tuanya, lari ke obat narkoba gitu misalkan ya. Karena mereka nggak mau menyelami dan merasakan perasaan itu. Padahal emosi itu perlu dirasakan dan diterima. Kalau kita menghindari terus, masalahnya tetap ada. Dia cuma akan terpendam. Suatu saat kalau makin banyak, kita jadi mati rasa. Gitu. Jadi sebenarnya dengan menolak perasaan tadi, ini justru membuat seseorang lama-lama menumpuknya, kan kadang orang menumpuk lama-lama meledak. Ada juga yang menumpuk akhirnya justru mati. Betul. Jadi lama-lama ditumpuk jadi mati rasa, karena dia nggak mau merasakan itu. Gitu. Makanya tadi salah satu penyebabnya adalah kalau belum berdamai di masa lalu. Ada kejadian traumatik di mana dia lebih baik merepress ya, istilahnya itu represi. Menekan perasaan itu sampai kita nggak merasa lagi. Nah tadi yang Mbak Dika bilang kadang-kadang meledak, itu biasanya adalah perasaan marah. Jadi yang sering dialami oleh orang yang mati rasa emosional, itu emosi berikutnya adalah emosi kemarahan. Karena emosi yang paling gampang keluar setelah ditumpuk adalah kemarahan. Ya? Gitu. Jadi masih bisa nih si orang yang mati rasa ini marah, tapi bisa, dia juga masih nggak ngerti marah ini karena apa. Iya, dan marah karena hal kecil loh gitu. Jadi justru marah bukan pada fokus utama masalah hidup dia. Betul. Mungkin nggak kadang kita sering ya di kehidupan kita melihat seseorang, kok masalah sekecil itu aja marahnya berlebihan sih. Kok bisa sih hal-hal sepele kayak gini membuat dia melontarkan pernyataan atau kemarahan yang berlebihan. Mungkin kita harus menyadari juga ya, mungkin dia punya beban hidup atau suatu pendaman gunung es yang menjadi pemantiknya. Bener banget. Nah kalau kita lihat juga mungkin kayak di Jepang ini kan banyak anak-anak muda yang akhirnya jadi menarik diri atau yang disebut dengan hikikomori ya. Nah ini kan juga banyak nih sekarang, apalagi setelah pandemi. Akhirnya orang banyak yang kayaknya saya lebih nyaman nih dengan kesendirian saya bingung juga mau respons apa dengan orang lain. Bahkan ada yang orang-orang mungkin teman-teman saya jadi kayaknya saya mau memperkecil aja deh, kayaknya makin nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, kayaknya semuanya membuat saya tersinggung, semuanya membuat saya tidak nyaman. Akhirnya lama-lama ya itu balik lagi kurang empati. Apakah kondisi semacam ini juga bisa membuat orang akhirnya terjebak pada si mati rasa emosional tadi? Bisa banget ya, dengan dia menjauhkan diri, mengisolasi diri, bisa saja dia mengalami mati rasa nantinya. Karena tadi juga yang kita ini kan makhluk sosial ya. Dan kadang-kadang uniknya kita itu, kita hanya mementingkan kuantitas. Berapa sih jumlah follower kita, berapa sih jumlah like gitu. Kayaknya kalau follower dikit atau like dikit tuh kayaknya hidup kurang bermakna. Tapi yang terpenting itu bukan kuantitasnya sebenarnya, tapi kualitasnya. Nggak apa-apa punya teman 1 atau 2, asal kita bisa ketawa bareng, bisa mencurahkan perasaan kita dengan dalam ya, deep talk misalkan. Apakah itu ke orang tua atau sahabat, itu udah cukup banget sebenarnya. Bukan dari kuantitas ya, tapi kualitasnya gitu. Jadi sebenarnya beda-beda kasus ya. Kalau tadi orang itu menarik diri, kan ada orang sampai tutup Instagram ya, karena terlalu pusing misalkan, dan dia lebih mau fokus sama hidupnya. Dan kalau dia dengan melakukan hal tersebut, hidupnya jadi lebih nyaman, lebih baik, menemukan teman berkualitas, it's okay, malah bagus gitu ya. Tapi kalau dia menarik diri karena tadi ya merupakan gejala dari anhedonia, males ngapa-ngapain,
mengurung diri sendiri di kamar aja, banyak sedihnya. Betul. Nah itu harus hati-hati, itu udah warning sign tuh gitu. Itu dia, ini yang jadi masalah ya ketika seseorang malas ngapa-ngapain, apa yang tadinya menjadi kebiasaan dia yang paling dia gemari ini jadi satu hal yang kayak malah dia hindari gitu ya. Kita bisa lihat. Nah ini kalau bicara tentang si mati rasa emosional ini, bisa terjadi karena banyak hal yang terjadi di masa lalu. Apakah hanya orang dewasa yang punya masa lalu yang panjang yang bisa merasakan ini? Apakah anak-anak atau remaja tidak bisa merasakan si mati rasa emosional? Bagus nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya remaja itu bisa banget nih. Nah cuma kalau anak-anak mungkin sebenarnya dia karena belum bisa mengungkapkan ya. Betul. Dia belum bisa mengungkapkan, dia punya distressnya, dia punya kewalahan akan emosi lihat orang tuanya tiap hari bertengkar hebat atau mungkin ada masalah rumah tangga yang berat gitu. Si anak kan belum bisa mengungkapkan ya. Jarang anak kecil misalkan 5-6 tahun kayak mama aku sedih atau aku kecewa dengan perilaku kan jarang ya. Jarang. Tapi dia memendam kan. Nah kalau remaja tuh udah banyak loh mengalami mati rasa emosional ini. Karena beberapa klien saya pun ada yang masih usia 17 tahun, 18 tahun itu sudah mengalami kondisi depresi. Dimana dia tadi tuh susah merasakan kesenangan. Tapi kalau sedih dia meningkat rasa sedihnya, tadi yang anhedonia tadi. Betul. Ataupun merasakan perasaan kosong atau hampa, pada BPD juga ada. Remaja, dewasa, muda gitu ya. Jadi bisa aja dialami oleh remaja atau dewasa kalau masa lalunya atau masa kecilnya dia sudah banyak memendam suatu peristiwa yang dia susah ungkapkan. Karena anak kecil itu hanya bisa memendam ya, dia belum bisa ngungkapin gitu. Ya itu balik lagi, walaupun usianya belum banyak, pengalamannya mungkin belum banyak, bukan masalah kuantitasnya, tapi kualitas dari masalah tersebut kalau memang sudah menghantam dirinya ini bisa saja membuat seseorang terjebak pada mati rasa emosional tadi ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, masih dengan tema kita hari ini mati rasa emosional. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @thifamily. Kita kembali ke Dr. William. Dok, kalau bicara tentang mati rasa emosional ini mungkin sering kita lihat ya cuplikan-cuplikan di media sosial ketika seseorang dalam upacara kematian orang tuanya, dia bisa mengambil mengambil video, bahkan mungkin tersenyum atau cuma berpikir apa yang gue harus lakukan hari ini, apa yang harus saya lakukan hari ini tanpa menikmati si kesedihan tersebut. Apakah ini memang satu gejala atau kondisi di mana seseorang ini mati rasa emosionalnya? Dan apakah penyebabnya karena kehilangan tersebut yang terlalu dalam justru membuat dia bingung harus mengekspresikan kesedihan dia seperti apa? Iya, bagus banget nih Mbak Dika. Ini bisa beberapa alasan ya, tapi salah satu penyebab mati rasa emosional itu ketika kita kehilangan sesuatu yang kita anggap sangat penting dalam hidup kita. Misalkan kita kehilangan orang tua atau pasangan hidup atau mungkin anak, atau mungkin sesuatu yang kita anggap itu adalah value kita, misalkan pekerjaan kita yang kita udah sayang banget gitu ya. Ketika kita kehilangan tersebut, kadang-kadang kita jadi bisa mati rasa. Nah sebenarnya ini adalah cara coping, cara manusia menghadapi permasalahan tuh beda-beda. Dan ini bukan cara yang adaptif, bukan cara yang baik dengan dia mematikan perasaannya. Kenapa? Karena dia nggak mau untuk menyelami perasaan emosinya tersebut gitu loh. Karena kan kalau misalkan kita sedang berduka, misalkan orang terdekat kita meninggal, yang adaptif normalnya justru kita ya nggak apa-apa, kita sedih, kita menangis, kita rasakan itu gitu kan. Tapi buat beberapa orang, tadi yang saya bilang, mungkin secara nggak sadar dia menolak. Dia nggak mau merasakan perasaan itu karena terlalu menyakitkan gitu. Jadi salah satu caranya, dan ini unconscious ya, jadi tidak disadari, namanya represi. Ditutup emosinya. Nah tapi manusia itu unik, bukan kayak komputer yang kita bisa pilih nih. Saya hanya mau menutup perasaan gitu sedih, saluran sedih. Nggak bisa. Semua saluran emosi ketutup tuh. Jadi ketika dia menutup itu, ya udah dia nggak bisa merasakan kesenangan, perasaan bangga, lihat anak lahir, lihat dia lulus, kayak ya biasa aja. Orang-orang seneng dia juga susah. Kenapa? Karena dia ada menutup satu emosinya gitu. Nah itu namanya represi ya, defense mechanism lah. Baik, jadi memang
karena kehilangan yang luar biasa atau mungkin memang ya itu dia tidak sanggup menghadapi kondisi tersebut, akhirnya dia menutup itu, dia hindari, dia lari, dan akhirnya ternyata ya karena memang bukan komputer gitu ya, ditutup ya tutup semuanya. Ini yang bahaya. Dan tadi Mbak Dika, kayak yang saya bilang, dia belum berdamai dengan masa lalu. Misalkan gini, korban ini abuse ya. Misalkan yang seorang anak hampir tiap hari di-abuse oleh ayah tirinya misalkan. Tiap malam didatengin, dilakukan sexual abuse atau misalkan dipukul. Hampir tiap hari. Awalnya mungkin si anak merasa takut, cemas, sampai gemetar, diranjang gitu ya karena didatengin ayah tiri. Tapi setelah berlalu beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin anak itu akhirnya udah kayak menutup. Ya udahlah terserah gitu. Nah, ketika dia menutup, kan itu cara coping ya, supaya cara coping itu cara manusia tuh menghadapi permasalahan, apakah itu di dalam diri ataupun di luar dirinya. Ya dia memilih untuk tidak merasakan apapun. Makanya manusia itu unik banget, sampai ada kan kasus di mana seseorang itu tiba-tiba lumpuh, tapi dicek semuanya normal, ototnya bagus, sarafnya bagus, atau tiba-tiba buta, tapi semua saraf matanya baik. Karena manusia itu secara unconscious, secara nggak sadar bisa men-shutdown ya. Jadi seolah-olah yaudah dia sebenarnya lumpuh itu mengisyaratkan bahwa dia itu udah nggak mampu melangkah lagi di masa depan. Dia udah nggak mampu lagi menjalani hidup ini. Jadi ya dia lumpuh. Itu kayak simbolik kayak gitu. Misalkan tiba-tiba seseorang buta tanpa alasan yang jelas atau medis mengetahui ya. Ya karena dia nggak mampu melihat kenyataan. Mungkin beberapa waktu sebelumnya, mungkin dia lihat pasangannya selingkuh. Dan dia nggak mau menerima itu sebagai kenyataan. Jadi udah dia nggak mau lihat apapun lagi. Itu manusia ada yang sampai se-ekstrim itu. Sampai se-ekstrim itu. Itu contoh ekstrim, memang nggak umum, tapi ada gitu. Bahkan dia bisa melabeli dirinya sendiri dan bekerja sama dengan tubuhnya untuk membuat suatu hal itu terjadi. Luar biasa ya, Tuhan menciptakan manusia ya. Luar biasa ya, kita luar biasa otak kita itu luar biasa. Luar biasa sekali. Ini sebelum kita lanjut ada DM Instagram, pertanyaan dari pemirsa dari @Randy. Pertanyaannya, Dok, sejak orang tua berpisah, saat saya SMP saya sulit sekali mengekspresikan emosi seperti menangis ataupun tertawa. Apakah ini normal, Dok? Setelah orang tuanya berpisah nih, Dok, jadi nggak bisa lagi mengekspresikan, menangis nggak bisa, ketawa juga nggak bisa lepas, gimana nih, Dok? Nah ini tadi yang kita udah bahas ya Mbak Dika. Nah, ini terima kasih atas pertanyaannya. Tadi seperti yang dibahas, salah satu penyebabnya adalah belum berdamai dengan masa lalu. Jadi karena ada satu kejadian trauma, perceraian itu adalah satu kejadian yang bisa dianggap trauma buat anak. Kenapa? Karena anak itu belum ngerti apa-apa dan kebanyakan ya merasa dia bersalah atas perceraian orang tua. Jangan-jangan gara-gara saya lahir. Kalau saya nggak ada, orang tuaku cerai gak ya? Jangan-jangan karena saya. Secara nggak sadar atau secara sadar, anak itu sering merasa bersalah. Padahal bukan salah anaknya. Nah, sebagai orang tua tuh sebenarnya perlu memberi penjelasan bahwa ini bukan salah kamu. Dan mama atau papa bangga punya anak kamu ini karena salah si pasangannya misalkan. Bukan salah dianya. Nah, kenapa si penanya ini sampai merasa seperti ini? Ini mungkin udah masuk tadi, mati rasa emosional. Emosional numbing ya, susah merasakan senang ataupun susah menangis, sulit berempati, sulit mengenali emosinya karena mungkin pada peristiwa-peristiwa perceraian tadi mungkin tanpa disadari ya, karena ini kan istilahnya defense mechanism tuh kita nggak sadar, si penanya ini menutup emosinya. Karena dia tahu kalau dia nggak tutup salurannya, dia bisa overwhelm, dia bisa merasa sedih banget, merasa sangat bersalah, merasa sangat takut. Anak itu takut loh kalau orang tuanya bercerai, nanti masa depanku gimana? Anak tuh bisa berpikir udah jauh banget, nanti pas aku gede siapa yang biayain aku? Pas aku nikah gimana gitu loh. Anak ada lagi tuh klien-klien saya juga ngungkapin hal kayak gitu. Jadi ada rasa takut, cemas, merasa bersalah, marah mungkin. Kenapa sih papa atau mama nggak mempertahankan? Tapi dia kan belum bisa mengekspresikan. Ya udah cara termudah saya shutdown aja perasaannya. Nah, sehingga ketika di shutdown semua emosi itu kayak pipanya ketutup. Nah, gitu. Jadi makanya ketika banyak anak yang tiba-tiba jadi pendiam, yang tadinya riang gitu ya, Dok ya. Bener banget. Nah,
Benar itu banget. dia. Jadi Nah, ya tadi apakah ini normal? Jawabannya belum tidak tidak normal ya. normal dan memang perlu Iya, bantuan mungkin tenaga betul. profesional atau Iya, mungkin harus berdamai dengan diri sendiri, iya, berdamai juga dengan perasaannya, ngobrol dengan orang tuanya betul, juga ya, betul, untuk bisa membuat ini clear dan bisa melanjutkan hidup dengan benar, lebih baik. betul Nah, banget loh Mbak tadi Dika. Dok, kalau Mm, bicara tentang alasan-alasan kenapa seseorang bisa mati rasa Iya, gitu ya, mungkin iya, ada trauma hebat, mm-mm, ada kondisi-kondisi sesuatu yang membuat dia eh, menutup semua saluran emosinya. Tapi iya, mungkin nggak sih hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar iya, ini bisa membuat seseorang anak mati rasa. Misalkan nih, iya. sedih, jangan Mm-mm. nangis, tidak boleh nangis. Oh bagus tuh, Ya iya, kan? iya, iya, Atau mungkin senang dia dapat prestasi tapi kamu harus lebih ini kurang bagus gitu ya. benar Hal-hal banget. semacam ini mungkin kadang kita nggak sadar kita lakukan. Bisa nggak ini membuat seseorang mati rasa emosional? Bisa banget Mbak Dika. Benar, Hmm. itu kritis banget tuh ya. Karena kadang-kadang anak cowok nggak boleh nangis misalkan Nah, gitu. Atau ini nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Yang tadi saya katakan emosi itu netral. Emosi itu sesuatu yang normal dan itu memang betul. adalah anugerah sebenarnya. Karena ketika seseorang nggak bisa merasakan, itu penderitaan loh. Jadi ketika seseorang bisa masih nangis, sedih, makanya kalau banyak edukasi gitu ya di TikTok atau di Reels gitu dari psikiater, nangis itu boleh banget, malah bagus. Betul. Karena itu adalah suatu saluran yang memang harus kita ekspresikan. Karena emosi itu kalau ditahan, dia mendem. Dan mendem ini nggak bagus, harus dikeluarkan gitu. Nah, tapi kalau udah sampai mengganggu dan terus-menerus, tentu perlu bantuan gitu ya. Betul, Tapi intinya emosi itu netral dan perlu diekspresikan lah. Apakah itu sedih, cemas. Yang tadi Mbak Dika katakan tuh yang poin kedua, ketika anak dapat nilai, mama aku dapat 80 loh, Iya, kenapa nggak 90? Atau Nah. aku 90, kenapa nggak 100? 100. Juara 2, kenapa nggak juara 1? Nah, itu juga nggak baik. Karena si anak akan mempersepsikan bahwa dirinya si anak ini berharga kalau aku mendapatkan prestasi yang terbaik. Jadi self-worth-nya itu terkait dengan prestasi. Padahal sebagai manusia yang sehat, harusnya semua orang itu merasa berharga hanya karena dia itu ada, Betul. bukan karena prestasinya loh. Gitu. Jadi ketika dia merasa, oh mama gue sayang karena gue ini juara 1. Nah itu nanti kedepannya pasti bermasalah deh. Pasti, Iya, pasti. jadi Bahkan nggak kadang akhirnya dia tidak merasa menjadi manusia yang layak. Betul. Padahal kita melihat aja, kita iri dengan Benar. kesuksesan dia, tapi Benar. dia tidak bisa merasakan kebahagiaan dari Benar. kondisi dirinya. Nah, kalau Ya. bicara tentang emosi, Ya, kita ya. bicara tadi sedih, senang. Apakah emosi hanya terdiri dari sedih dan senang aja nih, Dok? Oke. Sebenarnya emosi itu bentuknya apa saja, dan apakah ketika seseorang mati rasa dia akan mematikan semua emosi yang ada dalam dirinya? Betul. Ini pertanyaan yang basic tapi penting sekali Mbak Penting Dika. banget. Karena banyak orang kalau ditanya perasaan kamu apa? Apa itu perasaan gitu. Yes. Taunya cuma seneng dan sedih. Padahal perasaan atau emosi itu banyak banget. banget. Contohnya takut, Ya. cemas, marah, bosan pun perasaan. Betul. Bosan, jijik, Mhm, kemudian bangga, mhm. bergairah misalkan. Betul, Perasaan itu kan banyak sekali ya. betul. Gitu, perasaan kesel dan banyak sekali perasaan. Kita coba menilai kita sedang merasa apa saat itu gitu. Jadi perasaan itu nggak cuma senang sedih tapi tadi ada banyak banget. Betul. Dan kadang-kadang mungkin kita kadang-kadang juga sulit untuk bukan cuma orang tua ke anak ya. Kita mungkin ke pasangan, ke teman, mengafirmasi perasaan orang lain. Kadang-kadang Benar. kenapa sedih melihat orang mungkin misalnya nilainya lebih tinggi, ya itu kan suatu hal yang normal. Betul. Kita harus afirmasi, kita nggak Iya. perlu ngejudge juga ya, nggak boleh Benar. sedih, itu buruk loh kalau kamu kayak gitu, namanya iri gitu, nggak juga Iya, kan? iya, It's iya. okay gitu, kalau Iya. hari itu dia lagi nggak baik-baik aja Benar. melihat orang lain mungkin lebih dari dia. Itu Benar. adalah suatu hal yang manusiawi ya, Dok ya. Betul, betul. Nah, diafirmasi dan mungkin nanti kita cari solusi bareng-bareng. Benar. Nah, kita bisa cari solusi kalau kita udah bisa memberi label atau mengenali emosi kita. Betul. Kalau kita belum tahu kita merasa apa, kita nggak dapat solusinya. Itu dia gimana Betul. caranya mencari solusi kalau kita nggak tahu diri kita sedang merasakan apa ya. Benar, benar. Oke, nanti kita lanjut lagi Baik, makin seru Mbak di Dika. perbincangannya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa,
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang mati rasa emosional. Dan bagi pemirsa yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Oke, kita lanjut dengan Dr. William. Ketika seseorang datang, dokter sebagai tenaga medis juga datang dengan kondisi yang dia sudah tidak tahu merasakan apapun dalam hidupnya. Saya hampa, saya tidak bisa menikmati kebahagiaan saya, bahkan saya tidak bisa menjalani kesedihan saya. Treatment apa yang biasanya diberikan oleh dokter? Baik, jadi kalau tadi ya ada pasien datang, pertama saya pasti cari tahu dulu ini lebih ke yang mana nih mati rasanya. Nggak bisa merasakannya, apakah tadi anhedonia yang merupakan gejala depresi misalkan, atau apakah ada satu trauma misalkan di masa lalu yang belum dia atasi, atau apakah ini suatu borderline personality, gangguan kepribadian ambang, di mana dia merasa kosong aja, hampa. Atau memang karena dia burnout aja nih, stres kronis yang bikin dia jadi susah merasakan apapun. Nah, nanti terapinya tuh disesuaikan. Kalau psikiater itu kan memberikan pengobatan dengan obat dan non-obat. Kalau misalkan non-obat deh, kalau non-obat bisa pakai cara-cara, contohnya kayak tadi mindfulness. Ini penting sih, jadi seseorang itu harus dibiasakan menyadari dan menerima, accept the emotion gitu ya. Karena gini, manusia ini kalau dia menolak, jadi baru ada klien kemarin, dia baru putus sama mantannya, dan dia masih susah move on lah, dia nangis-nangis. Dan ketika dia sedih, dia teringat, dia nangis, dia self-blaming, dia menyalahkan dirinya kayak, kenapa sih gue masih harus inget gitu, kenapa sih gue nggak mau merasa ini gitu. Makin dilawan, emosi itu makin kencang. Makin kencang ya? Iya, jadi makin galak emosinya. Betul. Jadi cara terbaik bukan dengan berusaha menekan atau melawannya, terima aja, accept, embrace it, and then proses gitu, diproses sambil dengan cara mindfulness tadi ya, balik ke present moment. Tadi tuh, kita lagi ada apa sih, fokus ke nafas, lihat hal-hal di sekitar kita, dengarkan suara-suara yang ada, itu banyak banget latihannya dan sebenarnya bagus sih, mindfulness itu bisa jadi satu topik sendiri lagi tuh ya, kayak contohnya meditasi juga, mindfulness dan lain-lain gitu. Jadi bisa mindfulness, bisa pakai CBT, cognitive behavior therapy, bisa pakai psikoterapi psikodinamik. Kalau ada trauma di masa lalu yang belum terselesaikan, kayak gitu. Nah, kalau obat tadi kan ada beberapa perasaan mati rasa ini karena memang ada dari masalah kondisi mental yang dialami, kayak depresi atau bipolar, apa disosiatif atau BPD, itu perlu bantuan obat untuk meningkatkan dulu tuh serotonin, dopaminnya, supaya paling nggak dia bisa feeling happy dulu gitu. Betul. Jadi memang tergantung kondisinya, assessment-nya juga beda-beda ya dok ya, untuk sampai ke diagnosanya apapun itu juga panjang, nggak mungkin langsung mendapatkan terapi saat itu juga. Bener, dan 10 orang depresi latar belakangnya beda-beda semua tuh. Diagnosis boleh sama, tapi cerita di belakangnya beda. Itu yang kebayang saya dokternya sih, yang harus merasakan emosi dari semua orang. Nggak pernah mati rasa kan ya dok ya? Jangan sampai ya dok ya. Nah dok, kalau bicara tentang treatment ya, berapa lama biasanya seseorang dengan kondisi misalkan kita ambil ya memang dia ada borderline gitu ya, apakah dia bisa membalikan lagi emosinya untuk bisa normal seperti biasa, dan berapa lama biasanya? Kalau berapa lama lagi-lagi tergantung diagnosisnya, karena ada beberapa gangguan mental yang memang pengobatannya 6 bulan sampai 2 tahun setelah itu bisa coba tapering off. Ada beberapa kondisi gangguan mental yang sampai saat ini disarankan untuk seterusnya, misalkan seperti itu. Dan kalau mau coba tapering tentu harus sangat pelan-pelan banget gitu ya. Sama kayak beberapa penyakit kronis kayak darah tinggi, kencing manis kan memang harus minum obat yang rutin ya. Ada kondisi kan banyak pasien tuh kayak saya nggak mau minum obat selamanya gitu untuk masalah jiwa, tapi untuk kondisi fisik lain dia nggak apa-apa gitu. Jadi kadang emang psikiatri ini agak di stigma gitu untuk pengobatan, padahal sebenarnya banyak juga loh kondisi lain yang memang tubuh kita butuh. Sama kayak kencing manis, ada yang butuh obat, ada yang mungkin mengubah gaya hidup bisa. Sama dengan kondisi psikiatri, ada yang dengan mengubah gaya hidup bisa, ada yang harus obat gitu loh. Ya tergantung kondisinya lah. Udah berapa lama dia menahan ini, makin cepat ditangani harusnya makin baik prognosisnya. Gitu. Makin lama dia pendam, simpan, berobat belakangan, makin lama pengobatannya. Itu yang paling penting ya sebenarnya. Sejauh mana sebenarnya support system dari keluarga ini juga berpengaruh dok? Ini sangat berpengaruh banget ya. Malah kadang-kadang ironisnya keluarga lah yang jadi penyebabnya dari mati rasa ini, atau mungkin dari kondisi masalah mentalnya. Tapi balik lagi support system sangat penting, karena
dengan adanya orang yang bisa mengerti dan memahami, apakah itu orang tua atau saudara kita, itu memberikan kenyamanan ya. Karena salah satu coping tadi adalah dengan ventilasi, dengan bercerita. Makanya kadang banyak klien baru cerita aja belum dikasih obat udah lega gitu, kayak kayaknya saya ke dokter cuma saya cerita gini aja udah lega deh gitu. Jadi istilahnya baru ceritanya tuh. Menceritakan saja gitu belum ya. pakai obat ini itu gitu. Jadi memang penting banget support system yang bisa mendengarkan, memahami dan tidak menghakimi. Nah, gitu. itu dia. Kadang-kadang suka dijudge gitu ya, kayak kamu nih karena kurang bersyukur, kamu nih karena kurang ibadah gitu. Itu dia, balik lagi masalahnya ke situ ya dok ya. Iya. Ada satu quotes bagus soalnya tentang depresi. Jadi mengatakan orang depresi itu kurang bersyukur, sama halnya dengan mengatakan ke orang yang lagi kambuh asmanya, bahwa oksigen ini banyak banget. Kenapa lu mesti sesek gitu? Nah, itu dia. Karena kita nggak di sepatu dia kan. Betul. Ya, karena kamu nggak di posisi dia gitu ya. Bener. Berarti penting sekali untuk seseorang yang sedang mati rasa emosional, menemukan orang yang bisa dia percaya untuk dia bercerita. Banget. Oke, jadi memang itu adalah tantangannya ya, bukan cuma pada dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekitar dia. Kadang-kadang dia mau keluar dari kondisi itu, tapi belum tentu bisa didukung, disupport, dan memang dalam lingkungan yang kondusif. Apalagi justru pemicunya adalah orang-orang di sekeliling dia yang memang hidupnya ada di rumah bersama, harus bertemu setiap hari, mungkin judgement mentalnya tidak maksudnya terus berlangsung seumur hidup dan tidak berhenti. Akhirnya dia makin jadi orang yang mati rasa, makin jadi orang yang tertutup dan menarik diri. Aduh, sedih banget. Semoga mungkin yang di luar sana sedang merasakan ini bisa segera keluar dari kondisi ini dan bisa menemukan orang yang tepat atau tenaga profesional yang tepat. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Saat Ini. Tetap jaga kesehatan. Saya juga terima kasih udah diundang lagi. Siap, nanti kita berbincang lagi dengan tema-tema lainnya ya. Pastinya. Oke, pemirsa di rumah, gimana? Semua tips dari Dr. William sudah dicatat. Semoga berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Saat Ini dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi. Saya Asia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.